Ya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Allahumma tubina bi taysiri kulli asir. Fa inna taysira kulli asir 'alaika yasir wa nas'aluka al-yusra wal mu'afata fid dunya wal akhirah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Hadratul mukarramin, para habaib, para kiai, para alim, para ulama, wabil khusus Al-Habib Husain bin Toha Al-Habsyi, Al-Habib Saleh As-Segaf, yang mudah-mudahan sudah diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga yang saya hormati pembina Majelis Ta'lim Al-Urwah, guru kita Ustaz Amiruddin Sarjana Agama, dan juga guru kita yang telah menyampaikan sikap kursinya kepada kita, Mukarram Ustaz Kiai Haji Nur Khalis Rifai, yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga Ustaz Abdul Suhaib dan para asatidz yang lainnya. Doakan guru-guru kita senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, dan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga yang saya hormati orang tua kita, Bapak Haji Muhammad Sakam, Bapak RT kita, Bapak RT Jamhari, yang sudah memberikan sambutan kepada kita, dan juga para orang-orang tua saya yang lainnya yang tidak disebutkan satu persatu, Sohibul Bait Bapak Muhammad Abdul Reno, serta keluarga besar yang juga mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para tokoh-tokoh Majelis Ta'lim Al-Urwah yang juga tidak saya sebutkan satu persatu, dan kepada seluruh para jamaah Al-Urwah, khusus daripada grup hadrah yang juga mudah-mudahan mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmatnya. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama dalam rangka melaksanakan majelis taklim, sekaligus daripada tasyakuran akan diadakan acara walimatul arus yang insyaallah akan dilaksanakan besok, akad nikahnya, dan insyaallah juga langsung resepsi daripada pernikahan. Kita doakan mudah-mudahan diberikan kelancaran, keselamatan, dan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga terlimpah dan tercurah kepada junjungan alam Nabi kita yang mulia, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf lupa guru kita Kiai Haji Nasruddin, ya Allah, saudara kita yang juga mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, saya juga gak banyak bilangnya dari sore tadi, agak sempat ngapa-ngapain ya, maghrib ya, sedikit saja. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berwasiat kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kata beliau, ya Ali, min karamatil mu'mini zaujatun muwafaqatun wassalatu jama'atan wajiranun yuhibbunahu. Kata Rasul kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, wahai Ali, daripada kemuliaan orang mukmin yang pertama adalah zaujatun muwafaqah, istri yang muwafaqah, istri yang taat, istri yang soleh. Ini adalah salah satu di antara kemuliaan seorang mukmin. Kalau sudah memiliki daripada istri yang taat, istri yang solehah. Karena baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun telah bersabda, man razaqahu Allah al-mar'ata salihah a'ana ala syatri dini. Barang siapa yang dikasih rezeki kepadanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala istri yang solehah, maka akan membantu separuh daripada agamanya.
Makanya ini salah satu di antara kemuliaan orang mukmin kalau sudah punya istri yang soleh, istri yang taat. Insya Allah dengan istri yang soleh, istri yang taat kepada suami, ini akan bantu. Dulu ada ceritanya. Jadi seorang suami yang munafik punya istri yang solehah. Saking solehnya, segala apapun yang dia lakukan selalu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Mau ngapain aja Bismillah dulu. Nah pada satu ketika seorang suaminya yang munafik ingin mempermalukan daripada istrinya. Dikasihlah istrinya uang. Ini tolong simpan uangnya, jangan sampai di kemana-manain, nanti saya minta kembali. Ya, akhirnya diambil sama istrinya, disimpan di dalam lemari. Buka kunci Bismillahirrahmanirrahim, taruh di lemari. Nah pada satu ketika karena memang sesuaminya ini ingin permalukan istrinya, diambillah uang itu yang disuruh simpan oleh istrinya, dilemparin ke dalam sumur. Ya, dilemparin ke dalam sumur. Ya. Nah, setelah dilempar sumur dikunci lagi sama suaminya. Nah pada satu ketika dipinta lagi, wahai istriku, mana kemarin uang yang saya titipkan kepada kamu? Padahal suaminya tahu bahwa itu sudah apa? Sudah dibuang ke dalam sumur. Ya, lemparin ke dalam sumur itu uangnya, karena ingin mempermalukan daripada istrinya. Akhirnya kata istrinya, ada bang, saya ambil. Diambil sama istrinya. Pas diambil, mau diambil, dibuka kuncinya itu, ya, lemarinya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala merintahkan kepada malaikat Jibril untuk ambil uang itu yang ada di sumur. Diambillah uang itu, ketika sampai tangannya ke tempat yang dia taruh itu, uang itu, maka uang itu sudah ada. Ya, kemudian dikembalikan kepada suaminya. Nih bang, ya, yang kemarin abang titipin uangnya. Ya, suaminya bingung. Kemarin kan sudah saya buang di mana? Di sumur, kok bisa ada lagi? Akhirnya pada ketika itu suaminya insaf bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi orang benar. Itu kalau punya istri yang soleh seperti itu. Rata-rata kalau punya istri soleh, ya suaminya kurang benar, insya Allah dengan kesabaran istri kadang-kadang suaminya bisa sadar. Ya. Sadar. Nah kalau sebaliknya, kalau punya istri tidak soleh, masya Allah galak sama suami, pelit sama suami, marah sama suami, ini rada susah. Karena ceritanya juga, pada satu ketika ada seorang istri yang benar-benar masya Allah galaknya sama suami minta ampun, pelitnya naudzubillah min dzalik, ngomel mulu, pelatat-pelotot, perangat-perengut. Itu, ya. Ini seorang suami itu kerjanya apa? Berangkat ke hutan, nyari kayu, ya, nyari kayu, ya, itu setiap hari ke hutan. Memang suami ini punya seorang saudara yang datang setahun sekali ke rumah saudaranya itu. Sampailah saudaranya kepada si suami itu, ya, Assalamualaikum. Itu istrinya di dalam, masya Allah, baru-baru jawab, kagak. Siapa itu? Saya saudaranya suami kamu, ya. Kagak ada, udah mantok ke hutan. Oh, udah mantok. Mudah-mudahan be dimakan macan kagak pulang lagi. Gitu. Ya, jadi doanya juga udah kagak bener. Galaknya udah minta ampun, judesnya pelitan, naudzubillah min dzalik. Soalnya pulang bukan disebutin apa segala macam. Yang udah sore-sore udah pulang, biasanya kagak pulang di hutan. Ya. Ini para jamaah sekalian, istimewaan istri suaminya soleh banget suami, sabar banget suaminya. Ya, nah nggak lama suaminya pulang dengan kesolehan, punya istri sabar, punya istri yang semacam itu sabar aja. Ada keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala para jamaah sekalian. Itu ketika pulang dari hutan, yang bawa kayu itu bukan dia yang manggul, macan yang manggul. Justru macan emang bayang-bayang. Itu yang manggulin macan udah dua. Pas sampai ke rumah udah
ditaruh kayunya, berangkat lagi tuh si macan ke hutan lagi. Ya, udah pas pulang ketemu itu tamu di tadi nggak ditawarin dulu, nggak disuguhin air. Itu nggak, ini masya Allah. Ya, kamu sudah lama udah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, oh tamu udah lama, si air segala macam. Istri mah dalam udah main remote baik sama TV. HP lagi. Buru-buru mikirin tamu suaminya kan. Itu para jamaah sekalian. Nah, ini para jamaah sekalian sampai suami ini kasih keistimewaan semacam itu. Ya. Nah, tak lama para jamaah sekalian. Ini yang biasa datang setahun sekali datang lagi. Udah pulang dia semacam itu. Ya, saudaranya itu pulang, tahun yang akan datang lagi. Pada suaminya, assalamualaikum. Nah, pas assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lain macam sambutannya lah lain. Ya, dari mana ini saudara suami kamu? Oh, ya. Sekarang suami saya lagi berangkat ke hutan, nanti insya Allah sedikit lagi pulang. Tawarin air segala macam, sudah duduk, enak kan? Itu, ya, udah datang loh. Siapa? Si suaminya itu dari hutan yang biasa dipanggulin sama macan, ini dipanggul sendiri. Ya, panggul sendiri udah. Ya, kasih lama udah, kasih segala macam, gak lama pulang lagi. Ya, ajak makan segala macam udah, suguhin air segala udah beres, pulang lagi. Ini kenapa? Dulu kamu punya istri galak, sekarang udah berubah. Ya, dan dulu kamu anehnya yang manggulin kayu kamu dulu siapa? Macan, sekarang manggul sendiri. Alhamdulillah sekarang saya punya istri udah saleh. Alhamdulillah. Ya, ada hiburan pulang juga. Itu yang dulu emang ini insaf enggak, yang dulu mati. Sampai modal kagak insaf. Ya, walaupun suaminya soleh. Sampai modal kagak insaf. Ya, makanya juga kalau punya istri yang apa? Yang pelit, yang galak, nyandik mana-manain, piara baik. Nanti insya Allah macan tunduk sama kamu. Ya insya Allah piara, pahalnya gede itu, kasih karomah. Ya, karena di antara salah satu waliullah, ya, waliullah ini punya istri cerewet, galak lagi, sampai dikasih keistimewaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Syekh Abdul Rahman ya, yang punya keistimewaan, biarin aja. Punya istri galak juga, pelit, mau dibilang jadi judes lagi, biarin. Jangan dikemana-manain, tambahin boleh yang gitu. Benar tak Pak? Buat hiburan kalau begitu semua kan masya Allah. Coba kalau duanya, satu begitu, satu lagi enak kan hiburan. Jadi jangan kemana-manain, tambahin. Masya Allah. Satu tuh ya. Makanya punya istri yang soleha, insya Allah ini akan a'ana ala syatri ini, akan membantu daripada separuh daripada agama. Ini salah satu kemuliaan orang mukmin. Yang kedua, sholatnya berjamaah. Kalau orang yang mukmin itu yang termasuk kemuliaan, sholatnya berjamaah di masjid, di musola. Jangan sholat di rumah lagi. Kalau di rumah kan baru sendiri. Nama sholat sendiri ya tahu udah. Kadang-kadang surah udah dibaca, Fatihah doang dibaca. Itu juga buru-buru. Sampai lagi yang nungguin di luar ya, boro-boro wiri dan segala macam. Agak bakalan dah amit-amit. Kalau wiridan. Ya, kalau bukan orang yang sudah ini benar. Ya, itu salah satunya. Ya, sholatul jamaah, sholatnya berjamaah salah satu daripada kemuliaan orang mukmin. Kenapa? Istimewa orang yang sudah bisa melaksanakan sholat berjamaah. Ada 5 karomah dari Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang yang senantiasa menjaga daripada sholat berjamaahnya. Coba aja. Yang pertama, yarfa'u anhu dayqal is. Allah akan mengangkatkan kesempitan dalam hidup. Yakin orang yang senantiasa berjamaah sholatnya setiap hari tidak akan dikasih susah oleh Allah, akan diangkat daripada kesempitan dalam hidupnya. Ya, pengen senang datang rumah guru apa nunggu Ustaz Amir, nganggur lagi datang nganggur lagi. Kenapa emangnya? Ini sekolah kerja di BHK. Udah sekarang mah kembali ke masjid, kembali ke
masjid, kembali ke musola, insya Allah tidak akan diberi kesempitan lagi. Yarfa'u Allahu anhu daiqal is, Allah akan mengangkatkan kesempitan dalam hidupnya. Yakin satu susah, karena yang ngomong Nabi. Ya, yang ngomong adalah kata Nabi itu akan diangkatkan kesempitan dalam hidup. Ada seseorang minta amalan kepada Habib Umar Al-Attas. Ya, orang yang sudah tua, pengen kaya, ya, pengen kaya, sama pengen kaya biasa. Di Mekah juga ngedoanya ya Allah, ya pengen jadi orang kaya sama. Di Mekah kalau begitu, datang kata Habib Umar apa? Kamu harus puasa selama 40 hari, ya, harus melaksanakan sholat berjamaah selama 40 hari, 5 waktu dalam keadaan berjamaah. Dikerjain sama dia, ya, dikerjain sama dia. Itu ya disuruh sholat aja, sholat di waktu, ya, selama 40 hari berjamaah, gitu. Ya, jadi alhamdulillah tanahnya hektaran teman-teman. Itu sholat berjamaah doang. Yang kedua, wa yarfa'u anhu adzabal qabri, dan akan diangkatkan daripada siksa kubur oleh Allah. Ya, orang yang senantiasa menjaga, mendawamkan sholat 5 waktu berjamaah, ini akan diangkatkan daripada siksa kubur. Yang ketiga adalah wa yu'ti kitabahu biyamini, akan dikasih kitab dari sebelah tangan kanannya. Yang keempat adalah wa yamur ala sirati kal barqil khatib, dia akan lewat sirat seperti kilat yang menyambar, kal barqil khatib. Yang kelima, yadkhulul jannata bighairi hisabin, akan masuk surga tanpa dengan hisaban. Coba kenikmatan yang mana lagi, coba kemuliaan yang mana lagi mau dicari, ya, dengan sholat 5 waktu berjamaah setiap hari. Ya, tapi jangan asal 40 hari aja lah. Habis 40 hari kalau dapat pusing. Masih begini-gini juga. Emang tujuannya itu. Jadi bukan karena Allah, ya, niat aja lillahi ta'ala, ya, 5 waktu berjamaah. Yang nomor ketiga, nggak lama-lama ini mah, karena ada yang pikirannya sudah ke tanah merah. Belum baru tanah merah wae. Ada yang kedua ini pikirannya. Ya, yang ketiga, wajirun yuhibbunahu, salah satu pemuliaan orang mukmin, dia punya tetangga cinta kepadanya. Ya, enak udah, ya, bini soleha, bini toat, sholatnya berjamaah, tetangga resep semua sama kita, enak aja gitu. Enak kan, yang paling agak enak mah udah bini ngeselin, gitu kan, ya, sholat kagak, sama tetangga pada gedung sama kita, udah nggak ada penyakit itu mah, susah semua itu mah, ya, kemari, jangan-jangan mau minta, mengutang juga susah, udah badan kesel loh, tetangga sama dia. Ya, ini jangan sampai tuh. Kalau udah punya bini solehah, bini taat, sholatnya berjamaah, sama tetangga senang sama kita, udah nikmat banget hidup, punya di mana hidup yang lebih mana lagi, nggak ada lagi. Ya segitu baik. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jami'an dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala.